kita sering mengatakan dan kita sudah tahu itu bahwa kaidah ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu dilarang, diharamkan. Illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali sesuatu yang ada dalil menunjukkan bahwa itu tidak dilarang. Jadi untuk ibadah harus ada dalil. Mana dalilnya? Tidak ada dalil, tidak ada dalil, tidak boleh. Ya, berbeda dengan urusan selain ibadah, terbalik. Asal segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengatakan itu bukan boleh. Pisang ya boleh, apa saja boleh. Untuk mengatakan ini tidak boleh harus pakai dalil. Ya, kalau ibadah sebaliknya, ini semua ibadah ini haram, kecuali ada dalil. Kalau ada dalil ya lihat dalilnya, benar apa tidak dalilnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di kaifiyat, ya, khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kaifiyat, tentang cara sholat. Sekilas sudah kita ketahui semua karena kita sudah melaksanakan sholat, ya. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadisnya nomor 136. Ya. Khutbatuhu sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyatis salat. Khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyatnya salat. Ini tulisannya gundul semua ini. Ya, jadi saya akan bacakan saja ya. Jadi ini hadis ini diriwayatkan dari Hattan. Diriwayatkan dari Hattan, dia mengatakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari salat mengimami sahabat-sahabatnya. Falamma jalasa fi salatihi qala rajulun minal qaumi khalfahu. Ya, begitu duduk saat sholat, ada orang-orang yang di belakang Abu Musa ngomong. Apa katanya? Uqirratus sholatu bil birri waz zakah. Sholat itu baru diakui dengan albir waz zakah, dengan berbakti dan zakat. Ada yang nyeletuk itu orang-orang. Artinya apa? Sholat itu nggak diterima kalau tidak berbuat baik, tidak zakat. Nah, jadi ini yang kemudian ya, yang lagi sholat itu, begitu Abu Musa al-Asy'ari selesai sholat sudah salam. Ya, kalau sudah salam kan biasanya ya membaca dzikir sebentar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baru setelah itu menghadap jamaah. Nah, Abu Musa al-Asy'ari begitu selesai sholat menghadap jamaah. Lalu beliau mengatakan, siapa tadi yang ngomong ini itu lagi sholat kau ngomong gitu. Ya, itu tuh. Jadi ada yang mengatakan, kamu ya Hatton, kamu tuh yang ngomong ya. Enggak, bukan saya. Gitu. Ya, jadi kayak
Itu ceritanya ya. Terus Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, Hatton mengatakan, bukan saya. Ya, saya nggak ada lah lagi sholat ngomong. Nanti kalau saya ngomong nanti digebuk sama Abu Musa. Saya bercanda gitu. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, amma ta'lamuna ma taqulun. Apakah kalian tidak tahu apa yang kalian katakan di sholat kalian? Ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhutbahi kita. Fa'allamana bisunnatina wa bayyana lana salatana. Maka beliau mengajari kita tentang sunnah-sunnah. Ya, tentang sunnah-sunnah kita, menjelaskan kepada kita tentang sholat kita tuh bagaimana. Faqala, maka beliau mengatakan, aqimu sufufakum, luruskan barisan kalian. Tsummal ya ummakum aqra'ukum, kemudian hendaklah, jadi ke sholat barisan harus lurus. Yang kedua, hendaklah yang menjadi imam kalian adalah aqra'ukum, yang paling pandai, yang paling alim dengan Al-Quran, paling pandai membaca Quran, paling alim tentang Al-Quran. Dan itu bisa diukur. Ya, ini ukurannya gampang. Oh, ini hafal sekian, bacaannya fasih. Oh, ini bacaannya fasih, hafalannya banyak, plus dia faham, ya, dia memahami bahasa Al-Quran. Jadi imam. Ya, itu sudah memenuhi syarat untuk jadi imam. Ya. Fa'idha kabbarul imamu fakabbiru. Maka apabila imam takbir, takbirlah kalian. Ya Allahu Akbar. Allah. Diikuti. Wa idza qala waladdallin, dan apabila imam sudah sampai waladdallin, faqulu amin. Maka katakanlah amin. Yuhibbukumullah au yujibkumullah. Allah pasti menjawab doa kalian. Apa sih maknanya amin? Amin itu artinya istajib du'aana. Amin. Apa tuh artinya tuh? Artinya adalah istajib du'aana. Ya, jawablah atau kabulkanlah doa kami. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila ruku maka rukulah kalian. Diikuti. Ya. Fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum. Karena imam itu dia ruku sebelum kalian, bangun dari ruku juga sebelum kalian. Fatilka bitilka, itu dengan itu. Jadi takbir dengan takbir, ruku dengan ruku. Takbir imam dulu, ruku imam dulu, begitu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi kalau imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya kitanya tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita mengucapkannya Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu satu riwayat. Ya, ada lagi riwayat yang lain, rabbana wa lakal hamdu. Apa artinya Allahumma, ya Allah, rabbana, wa Tuhan kami, laka, hanya milikmu lah alhamdu, segala puji.
yasma'illahu lakum. Pasti Allah mendengarkan apa yang kalian katakan. Fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Berfirman melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Allah mendengar untuk orang yang memujinya. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang memujinya. Wa idza kabbara wa sajada wa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu. Dan apabila bertakbir dan bersujud, maka bertakbirlah kalian dan bersujudlah. Allahu Akbar. Ya, kita ikut Allahu Akbar. Ya. Fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum fatilka bitilka. Karena imam itu sujud sebelum kalian, bangun dari sujud pun sebelum kalian. Ya, sujud dengan sujud, bangun dari sujud dengan bangun dari sujud. Fa idza kana 'indal qa'dati falyakun min awwali qawli ahadikum an yaqula at-tahiyyatu at-thayyibatu lillah. Ya. Jadi apabila dia imam itu duduk untuk tahiyat, maka hendaklah yang pertama kali diucapkan adalah ya, diucapkan oleh siapa saja yang sholat di antara kalian, at-tahiyyatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat. Kalau kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, lebih sempurna ya. Ada hadisnya, ada, ini kan salah satu riwayat aja. Ya. Apa artinya at-tahiyyat? Segala penghormatan. Itu artinya tahiyat. At-tahiyyatu segala penghormatan. At-thayyibatu ya, yang wangi-wangi, yang baik-baik. Ya. Lillahi milik Allah. Terus assalamu alayka. Salam sejahtera semoga tercurah kepadamu. Ya, ayyuhan nabiyyu wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Demikian juga semoga rahmat Allah, berkah Allah tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu katanya. Terus assalamu alaina, semoga salam sejahtera tercurahkan untuk kita semua, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi tampak ya dari tahiyat itu ya, bahwa orang Islam seluruh dunia itu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi kok masih perlu didoakan? Iya, Nabi itu bukan Tuhan. Ya, Nabi itu bukan Tuhan. Berarti butuh didoakan, kita yang butuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan, sallallahu biha alaihi ashran." Ya, barang siapa mengucapkan sholawat untukku, membaca sholawat untukku satu kali, maka Allah akan memberinya sholawat 10 kali dengan satu kali sholawat itu. Apa artinya sholawat? Sholawat itu permohonan kita kepada Allah agar Allah menyayangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kesejahteraan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali kita doakan Rasulullah, itu sama dengan kita berdoa,
ya Allah sayangilah aku, ya Allah rahmatilah aku, sejahterakanlah aku 10 kali. Ya, baik. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua, ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan bahwa orang apabila sholat, pasti kan ada tahiyat. Itu semua orang yang sholat mendoakan Rasul, mendoakan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang kalau soleh itu tidak rugi, didoakan oleh semua orang yang sholat di seluruh dunia. Wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaina, semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kita, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik. Salawat setelah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, dari hadis ini ya, pelajaran yang dapat diambil adalah pertama, tidak boleh ngobrol saat sholat, nggak boleh. Terus yang kedua, orang sholat itu barisan harus lurus. Harus lurus. Yang ketiga, imam itu harus pilihan. Pertama yang jadi patokan adalah kemampuan orang itu untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi yang dipilih jadi imam adalah orang yang terbaik dalam urusan Al-Quran. Ya, paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, paling fasih, paling paham. Tuh, jadikan dia imam. Gitu. Kalau ada sama-sama dua orang ya kualitasnya sama, pilih di antara mereka yang paling mengetahui hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafal-hafal, faham-faham, fase-fase sama. Tuh. Tapi apakah keduanya sama kualitas pengetahuannya tentang hadis? Oh, ini satu kelas, ya udah sama. Oh, tapi ini hafal 1000 hadis. Ya ini cuma 500, yang hafal 1000 hadis didahulukan. Gitu, sama-sama kualitasnya, ya dicari yang lebih menonjol ya dalam urusan menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sama-sama ya cari yang lebih tua. Mana di antara dua orang itu yang lebih tua? Atau mana di antara mereka ini yang lebih dulu masuk Islam? Ya, kalau asalnya dari non-muslim dua-duanya, ya. Begitu, ya. Itu tentang imam. Terus yang keempat adalah tentang bagaimana makmum itu menjalankan sholatnya. Rumusnya adalah innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Tidak lain dan tidak bukan, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, dan seterusnya. Ya, diikuti. Kalau imamnya takbir, kita takbir. Imam duduk, kita duduk. Imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, nah, seperti itu. Ya. Dan tidak boleh mendahului. Ya. Yang kelima adalah tentang membaca tahiyat. Dibaca tahiyat, ya. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu thayyibatu lillah, atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Yang keenam, kita mesti paham tuh artinya. Ya, mesti paham artinya. Baik, terus ada namanya takbiratul intiqal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu namanya takbiratul intiqal. Yang selain, jadi ada takbiratul ihram yang pertama kali. Ya, takbiratul ihram itu maksudnya takbir
di mana kita mengharamkan apa yang tadinya halal, makan, minum, ngobrol, semua tadinya halal diharamkan dengan takbiratul ihram. Ya, karena itu sudah niat masuk dalam ibadah. Takbiratul intiqal itu takbir untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, sujud lagi, duduk lagi terus naik. Itu namanya takbiratul intiqal. Ya. Allahu Akbar itu takbiratul intiqal. Nah, di sana ada satu ya yang itu bukan takbir tapi imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, tadi disebutkan bahwa itu adalah pernyataan Allah ya yang dijalankan melalui lidah lisan nabinya. Sebab asalnya bukan sami'allahu liman hamidah, semuanya Allahu Akbar, semuanya pakai takbir. Tapi ini bagaimana ini paling lain, paling beda. Ya. Paling beda. Kok yang lain pakai Allahu Akbar, ini pakai sami'allahu liman hamidah. Apa tuh sebabnya? Ya tadi secara sekilas sih disebutkan itu firman Allah itu sebenarnya itu sami'allahu liman hamidah. Ya, yang Allah perintahkan itu diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu? Di dalam beberapa riwayat dari beberapa kitab, yang salah satunya adalah kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in ya. Di situ disebutkan asal usulnya sami'allahu liman hamidah. Di mana Abu Bakar menuntun orang yang sudah tua, tidak mendahului jalannya dituntun. Begitu sampai pintu gerbang masjid, orang tadi minta dilepas. Ya, karena dia bukan orang Islam, dia orang Yahudi. Jadi Abu Bakar menyusul langsung ke masjid. Ya, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ruku, jamaah ruku, Abu Bakar bisa ruku, ya tidak terlambat. Jadi dia mengucapkan Alhamdulillah, tidak ketinggalan satu rakaat. Jadi dia Allahu Akbar, Alhamdulillah. Biasanya Rasul bangun dari ruku, Allahu Akbar. Tapi karena kasus ini, Allah perintahkan Rasul untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Tuh. Jadilah itu merupakan sunnahnya sholat ya, sunnahnya sholat. Jadi tidak membaca Allahu Akbar tapi baca sami'allahu liman hamidah. Baik, itu untuk bacaan. Terus yang ketujuh, tadi yang keenam ya. Yang ketujuh tentang membaca amin. Ya, tadi Rasul mengatakan apabila imam membaca waladhdallin amin, itu pasti diijabah oleh Allah. Karena itu kan doa ya. Ya, kita diajari di dalam surah Al-Fatihah sopan santunnya berdoa. Bagaimana itu sopan santun berdoa kepada Allah? Ya puji-puji Allah dulu. Allah dipuji-puji, setelah dipuji-puji baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permintaan itu begitu selesai sampai waladhdallin, kita ucapkan amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu yang Rasul katakan yujibkumullah. Allah pasti mengijabah doa kalian. Ya. Jadi baca aminnya harus jahar, baik imam maupun makmum. Amin. Jangan ditanya kalau orang Syiah sholat nggak pakai amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak pakai amin. Kalau mengucapkan amin batal. Ya. Kenapa demikian? Karena
Orang Syiah itu maunya sholat tapi tidak ikut aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat hanya untuk mengelabui saja. Islam padahal bukan Islam. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi adalah apabila kita mengucapkan amin setelah selesai imam membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tentang kaifiyatu, tentang khutbahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat yang benar. Ya, baik itu dulu. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, Zak. Terima kasih. Bapak Ibu, monggo.